Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas atau mendemokan implementasi CI/CD pada project Laravel. Yang harus kita sediakan agar dapat mengimplementasikan CI/CD pada project Laravel adalah kita harus sudah memiliki akun GitHub. Kemudian di sini saya sudah membuat new repository pelatihan CI/CD Laravel, yang pastinya ini masih kosong ya. Yang harus kita sediakan selanjutnya adalah membuat akun pada Travis cicd.com. Dan pada traviscicd.com ini kita harus sudah memastikan bahwa akun kita sudah terintegrasi dengan akun GitHub kita, sehingga semua repositori akan terintegrasi pada travisci.com ini. Karena di GitHub saya pelatihan CI/CD Laravel ini, maka di travisci.com juga sudah ada pelatihan CI/CD Laravel. Selanjutnya yang kita sediakan adalah project Laravel itu sendiri, dimana branch-nya adalah 5.8, yang nantinya data ini akan kita upload ya. Selanjutnya yang harus kita sediakan adalah kita sudah harus memiliki akun pada Docker Hub. Di sini saya sudah membuat repository CI/CD Laravel, yang nantinya pada Docker Hub ini kita akan publish image. Selanjutnya kita menggunakan ssh cloud.google.com, yang nantinya image yang sudah kita publish pada Docker Hub akan kita tarik atau kita cobain image yang sudah kita publish pada Docker Hub ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengclone project Laravel ya. Untuk ini di remote-nya kita copy, kita sediakan folder kosong, kemudian kita klik git bash here, kemudian kita ketik git clone link yang remote tadi, kita pastikan ya, paste, kemudian kita klik, kita ketik min b dan sesuai dengan branch kita tadi yaitu 5.8. Kita enter saja. Di sini akan melakukan proses cloning ya. Kecepatannya ini tergantung dengan internet teman-teman. Ini udah selesai ya proses cloningnya. Oke, karena kita sudah selesai melakukan cloning pada project Laravelnya, kita lihat dulu project Laravelnya ya. Nah, kemudian project Laravelnya kita buka di Visual Studio Code, di Sublime atau yang lain juga boleh. Kemudian di project Laravelnya ini kita akan melihat di bagian tes.
Itu tuh ada feature dan unit ya. Jadi di feature ini codingan untuk feature-nya. Nah, jika kita melakukan ini tuh untuk tesnya gitu, default tesnya, jadi statusnya 200. Ini tuh kalau kita melakukan tes, ini statusnya itu akan berhasil gitu ya, 100%. Kalau ini ada unit, tapi di sini kita menggunakan yang defaultnya saja, yaitu yang ini ya. Kemudian di sini kita akan membuat Travis YML pada ini kita tambahin filenya ya. Kita klik .travis.yml. Oke, selanjutnya ini default tadi ya, default dari si tes. Ini yang travis.yml, code-nya dimana OS yang digunakan itu adalah Linux. Bahasa yang digunakan itu adalah PHP. Distronya Trusty, dimana PHP-nya ini versi 7.1. Service yang digunakan itu service Docker ya. Kemudian grup task-nya itu jobs, dimana ada include yang melakukan testing dan yang akan melakukan build emails dan publish ke Docker Hub tersebut ya. Ini state testnya, ini build Docker image-nya. Oke, selanjutnya ini kita save ya. Kemudian kita buat Docker filesnya. Kita ketikkan saja Docker files. Seperti ini. Oke, di sini juga untuk file Docker filenya sudah disediakan. Nah, ini tuh dari Agnesya Veronica. Image-nya ini supaya lebih simple. Maintainernya dengan email saya sendiri. Nah, untuk di sini itu install installationnya si Composer globalnya kediran. Kemudian di sini tuh membuat file directory, dimana file directory itu kita buat di home, apps, nama foldernya apps, kita jadiin dia sebagai workdir-nya. Kemudian di install ya, kita copy Composer JSON-nya yang ini, Composer JSON, kemudian kita run ya. Setelah itu kita copy ya, kita copy semua file yang ada di sini ke ini ya, ke folder yang ini, apps ini.
Setelah itu kita run Composer dan auto load. Kemudian kita expose 80. Selanjutnya ini kita close aja ya. Oke, selanjutnya ini Travisnya ya. Setelah itu di Travisnya ini ada yang perlu kita setting ya, yaitu kita tinggal ke setting, kemudian ini ya, kita mengisi environment variable yang dimana saya sudah membuatnya, yaitu ini ya. Ini tuh username dan password dari si Docker ini ya, Docker Hub ini, username kita dan password yang kita gunakan. Nah, untuk di Travis yang ini kita ubah ya, ada pelatihan ya, atau sini pelatihan, kita save. Oke, jadi ini Travisnya tadi dan Docker filenya kita minimize dulu. Selanjutnya kita ke ini ya, filenya, kemudian kita buka git bash nya, kemudian kita ini ya, cek remote nya dulu, git remote minv. Nah, ini kan masih origin nih, kita cek dulu ya, kita hapus dulu remove originnya, berarti git remote remove origin ya, origin. Oke, selanjutnya kita add ya si link dari GitHub kita yang tadi, itu tinggal kita git remote add origin ya, origin, terus kita tinggal copy dari link ini ya, ini link kita copy ke git bash yang tadi ya. Kita paste kan, terus kita tinggal enter aja. Kemudian ini kita ke branch master ya, kita git branch master. Oke, kita kemudian pindah ya, git check out ya, check out master ya, kita pindah ke master, kita switch ke master, terus kita add git add ya, kemudian kita git commit min m unit pertama ya, unit pertama. Oke, selanjutnya tadi kita sudah git commit ya, min m unit pertama. Di sini dia bilang kayak please tell me who you are. Kita tinggal git config, email dan username ya. Nah, di sini saya sudah mencoba dan supaya mempersingkat durasi juga ya di video ini. Di sini saya ngalamin kendala, tapi di sini sudah berhasil. Git config, email sama ini ya username. Kemudian kita commit ya. Git commit unit pertama. Ini udah berhasil. Kemudian setelah itu kita push git push origin master. Kita tunggu sampai 100% dan oke, selanjutnya kita ke Travis ya, travis.com. Nah, ini tuh tampilan dari si travis.com nya ya. Ini tampilan jika sudah berhasil proses runningnya ya.
Ini kita ke tes dan ke build Docker. Kita lihat dulu bagaimana tampilan jika sudah berhasilnya. Nah, berikut tampilan jika sudah berhasil, maka dia akan done. Nah, di sini juga kita bisa melihat config-nya ya yang tadi. Berikut ini. Oke, selanjutnya kita lihat cek yang tesnya, si Docker image-nya. Kita tunggu. Nah, ini dia. Ini prosesnya ya. Nah, ini ya prosesnya. Kemudian ini Docker build, Docker image, tag. Kemudian ini ya proses pelatihan CI/CD Laravel, dan kita lihat config-nya ya. View config. Nah, ini dia. Oke. Kita cek si Docker Hub-nya, ini dia ya. Kita refresh dulu. Nah, di sini lah kita bisa cek ya pelatihan CI/CD Laravel-nya last push 21 jam yang lalu. Oke. Ini kan tadi kita udah ngecek ya last push, terus tag-nya one tag. Ini readme-nya ya. Ini kan kita sudah berhasil merun ya. Nah, untuk ngeceknya kita tinggal ke cold shell-nya aja. Nah, di sini kita kan masuk ke project Laravel-nya ya. CD Laravel. Nah, sekarang kita sudah di Laravel-nya. Kemudian kita tinggal melakukan pull ya. Kemudian kita run. Kita ketik saja docker pull dengan username yang tadi ada di Docker Hub ya, Agnesia Veronica 9. Kemudian kita nama repositorinya apa. Tadi saya buat pelatihan CI/CD Laravel. Nah, setelah itu kita melakukan run ya. Kita ketik docker run, kemudian -p dengan port yang tadi ya. Portnya 8080, kemudian ininya TCP. Kita kan ke file env file env, kemudian si username tadi ya, Agnesia Veronica 29, dan nama proyeknya ya, tadi yang saya buat di repository pelatihan CI/CD Laravel. Oke, ini tinggal kita enter aja ya, karena berikut ini perintah kita nge-pull, kemudian kita melakukan run ya. Tinggal kita enter ya. Sebentar supaya bisa melihat hasil enterannya nanti. Oke. Nah, ini dia. Kita enter ya. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini prosesnya ya. Kita proses ngepull. Nah, jika nanti nggak ada kendala, nanti ini akan menampilkan ke port tadi ya. Kita ngecek ke port tadi 8080. Nah, ini dia ya selanjutnya. Kita buka portnya 8080. Maka Laravelnya tampil ya seperti ini.
Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata dan jika ada backsound yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Sekali lagi, terima kasih.